Oke, sekarang kita bakal masuk ke tutorial Line Official Account di PC. Oke, websitenya waktu itu seperti yang udah dikasih ya. Kita ke manager.line.biz. Nah, tampilannya kayak gini. Terus kita pencet login with line account. Oke. Nah, di sini ntar bakal muncul line kalian, terus login. Sip. Nah, tampilannya gini. Nah, ini ada OAO yang pernah aku pegang. Terus kita pilih OSKM ya. OSKM PTB 2020. Nah, oke nih, kita ini di beranda. Memang mungkin rada beda ya, tapi lebih luas, lebih enak tampilannya. Di sini ada plan kita, ada unique ID kita yang pro. Terus di sini ada jumlah adders kita yang aktif dan ini menandakan apa mode responsnya aktif atau enggak. Oke, aku juga termasuk orang yang belum biasa ya, maksudnya dengan bahasa Indonesia yang baku. Jadi kita nggak apa-apa belajar aja. Oke, selain kita emang tujuannya sekarang ini mau ngebahas tentang rich menu, rich message dan lain-lain, tapi kita introduction dulu aja ya ke Line Official Account Manager di PC ini. Oke, pertama kita coba lihat tab pemberitahuan. Ini sama ya kayak di HP. Notifikasi tentang misalnya timeline, tentang misalnya kita ngadain survei dan segala macem. Pokoknya ada di sini. Tapi mostly karena kita aktifnya di timeline, ini tentang timeline. Kayak misalnya ini 19 pengguna menyukai post timeline Anda. Oke, terus di sini analisis ini sama ya. Terus ini ada apa statistik-statistik yang mungkin akan berguna untuk pengetahuan kita ya. Apakah apa yang kita lakukan ini engage nggak gitu dengan para adders ya. Di sini bisa kita lihat by side ya, maksudnya per segmen tentang friends, tentang di sini profile kita, siapa yang ngelihat atau segala macamnya, page view, terus ya terus ke sini pokoknya lengkap banget. Tapi yang kita pakai sih yang in general aja sih yang pertama tadi ya. Terus kita ke obrolan. Nah, ini dia bakal ngebuka Windows baru. Nah, jadi ini sebagai tips juga ya, maksudnya tuh ketika kita lagi on di laptop nih, karena kita lagi online kelas juga, kita pasti maksudnya susah ya lihat HP, kita bisa nih standby untuk tetap ngelakuin scheduling ya udah kita tentukan itu yang pagi, siang dan sore di laptop. Ntar dia bakal nge-push juga notification-nya. Sayangnya aku nggak bisa praktek ya, tapi kalau misalnya mau dicoba kita bisa sih. Ntar push notification itu misalnya dia muncul, tapi ntar kita cobain aja. Soalnya di sini dia nggak ada ini ya, nggak ada permission untuk minta notification, tapi ntar aja deh. Kayak di sini ya ntar di akhir aja, oke. Pokoknya kita bisa nih. Jadi seolah-olah kita ada aplikasinya nih, tapi sayangnya nggak ada aplikasinya, jadi web based banget. Oke, ini masih sama ya. Kita tuh misalnya ini si Fanny ngechat, terus ini ada Felicia. Ini persis banget. Ntar kalian juga bisa ngeliat nih di sini siapa yang ngebales. Terus daftar kontak ini Hmm, ya siapa aja yang nge-add sih sebenarnya. Tapi nggak usah ya, kita nggak usah apa-apain ini. Bisa tambah tag ini nggak usah sih, maksudnya itu dikelompokkan. Nah, pengelompokan ini berlaku untuk yang tadi mungkin yang apa sih namanya waktu kemarin aku bahas tuh eh, tentang broadcast ya, tentang broadcast pengelompokan broadcast yang let's say plan B waktu itu kan ya. Kita nggak usah mikirin itu, tapi in case kalau misalnya kuota kita udah habis, kita bisa ngetagin gini orang-orang yang akan tetap dapat broadcast kita. Oke, terus ini untuk kirim ke banyak pengguna grup ya ini, tapi ini nggak perlu. Terus ini ada pengaturannya, misalnya kita mau bilang waktu respons, tapi aku pengen ini ya, eh setelah kalian nonton video ini, coba tolong nge-up diskusi nih tentang waktu respons ini. Apakah bagusnya kita ya udah full aja kak? Maksudnya kita bilangnya tadi aja yang kita sepakatin jam 7 sampai jam 5 setiap Senin sampai Sabtu. Dan juga ada jam yang boleh yang late response dikit itu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Yaitu kita boleh sepakatin dan aku harap setelah nonton ini kita brainstorm ya.
Terus telepon ini ya dinonaktifkan aja supaya kita nggak bisa ditelepon. Yang tag ini, nah buat tag custom untuk melakukan pengguna berdasarkan kategori seperti reservasi, tanggal kunjungan, dan start tujuan lainnya. Ini bisa tapi itu plan B kata aku, balik lagi ya. Nah untuk reply ini ntar berdasarkan frasa yang sering digunakan. Ini mungkin ntar kita ganti ya, bukan kelompok dikpus lagi, tapi ini nggak apa-apa, nggak usah dihapus, biar kalian nggak bingung. Ntar mungkin judulnya pembagian kelompok OSKM dan sebagainya, oke? Untuk obrolan aku rasa cukup, karena ini bisa juga ya, ini sama kayak email gitu, ada inbox, ada yang belum dibaca, dan sebagainya, oke? Yang ini pokoknya apa ya, maksudnya kayak permintaan-permintaan yang segala macam yang di luar konteks, out of topic banget, nggak usah dibaca. Oke, kita close. Sekarang kita masuk ke profile. Nah, ini juga bakal membuka Windows atau page baru. Ini udah aku ganti ya tadi, profile picture, terus kemudian di sini sebenarnya bisa ganti juga backgroundnya, tapi nggak perlu. Terus ini nggak perlu diapa-apain sih sebenarnya, kayak ini kayak tampilan ketika kita mencet tombol aja gitu, tombol misalnya kita daftar OA terus kita pengen pencet OSKM ITB, ntar munculnya kayak gini. Ini nggak usah diapa-apain sih, cukup aja ini aku pengen pengenalan aja. Ini bisa kita ganti gitu. Misalnya yang ini mau ditambahin apa gitu. Ntar misalnya telepon, ntar misalnya kita ada web, entah itu dinamis ya. Kayak bisa jadi kita menambahkan sesuatu ke sini, bisa jadi enggak. Kita lihat perkembangannya bareng-bareng. Pokoknya kita bikin OA ini se-efisien dan efektif mungkin supaya segala info ini bisa kita tampung di sini. Oke, kita close. Nah, sekarang mungkin kita bakal kembali lagi ke beranda, ke home kita. Sekarang barulah ke topik utama yang akan aku tutorialkan gitu sekarang. Mungkin sebenarnya bukan tutorial ya, sama pengenalan juga. Kalau misalnya kita ntar sebelum dari itu, kita misalnya sewaktu-waktu nggak bisa megang HP, kita juga bisa nge-broadcast ya di sini. Sama nih, sama persis. Kita pengen broadcast, terus apa aja bisa pakai stiker, foto segala macem, emoticon sama banget. Ntar ada previewnya live nih di sini. Ya udah deh, aku coba apa ya, kita praktekin reserve ya misalnya nanti jam 19.10. Yang target ini yang pakai apa ya, audiens ini bisa kita tambah tapi berdasarkan tag tadi ya, karena ini masih kosong gitu. Itu mungkin nanti, sorry kalau misalnya muter-muter, itu mungkin nanti aja. Tapi aku pengen ngasih tahu aja gitu, itu penting. Tapi nggak usah kita all friends aja, seluruh teman. Terus ini post timeline nggak usah, terbatas jumlah pengiriman pesan nggak usah, AB test nggak usah. Ini juga ada ya penjelasannya ini. Kalian bisa baca, misal kita biasa masukkan tes, entar langsung ada nih, bagus kan live apa ya, live previewnya. Terus kita bisa nambahin stiker segala macam di sini. Kita pakai brown di sini, kayak gitu. Terus kita pengen tambahin foto. Foto ini ya diupload ya. Misalnya kita pengen nge-upload apa ya, logo lah. Nah misalnya gini. Ini depends on internet kalian juga. Nah udah kayak gini, bagus gitu kan. Ya udah kirim seperti biasa. Tapi ya kalau misalnya ini, karena ini cuma latihan, kita hapus-hapus, hati-hati aja. Jangan sampai digunakan. Oke. Sama nih ya. Timeline juga kita bisa post di sini, bisa di reserve juga bahkan. Enak lah. Terus reply, ini pesan balasan yang aku udah suruh suruh ini ya. Tapi ini untuk yang nonaktif tadi. Kita udah ada sih yang auto reply ketika nge-add ya. Ini tuh ketika kita off. Tapi balik lagi setelah video ini selesai kalian tonton, langsung ya kita maksudnya pantik diskusinya tentang jam kerja by application ya, by app-nya ini, bukan berdasarkan kitanya. Oke, kita udah terlalu banyak muter. Kita coba sekarang baru nih ke pesan multimedia, yang mana itu adalah terjemahan untuk
rich message ya di sini tuh nih. Ini tuh menu multimedia ini rich menu maksudnya. Ini rich message, terus rich video ini apa ya? Bukan rich kan aku lupa sih kalau kartu. Nah, kayak gitu. Tapi kita fokus ke menu multimedia dulu aja ya. Nah, ini mungkin kita lihat contoh yang udah ada aja dulu nih. Nah, waktu itu kita pengen pembagian buat online on the Wish. Nah, kayak gini tampilannya. Ini tuh satu foto ya, satu PNG, tapi ntar otomatis dibagi-bagi ke masing-masing sectionnya. Kalian mungkin udah pernah mencet juga ya, waktu peserta Dikpus, peserta online on the Wish. Nah, oke, kita cobain bikin ya rich menunya. Misalnya kita pengen judulnya ya bilang aja OSKM 2020 aja. Terus periode ditampilkannya mungkin dari let's say tanggal berapa ya? Tanggal 6 mungkin ya sampai tanggal 26 27 September misalnya ya. Nah, terus kita teks menu bar yang tadi ya, yang di paling bawah ntar aku tunjukin lagi. Misalnya kita ketuk di sini gitu kan. Biar pas tuh 14 karakter. Tampil menu default biasa aja. Nah, terus template yang kita bakal pakai mungkin yang ini ya, yang besar ini. Karena di sini bisa jadi ada pembagian kelompok, ada SOP, ada segala macam. Atau bisa juga yang 3x2 ini ya. Ntar tentatif kita bisa membawa ini. Setelah kita pakai, nah si A ini kita mau jadiin apa? Apakah link, tautan, apakah kupon, apakah teks, atau tidak diatur ya. Kita mostly pasti tautan ya. Kita terhubung ke link, misalnya kita hubungin aja ini www.google.com gitu kan ya. Terus ini ada label tindakannya. Ya sebenarnya ini URL salah katanya, pokoknya ntar ada. Labelnya apa ya misalnya? Search engine gitu misalnya kan ya. Terus dan sebagainya kita selesai dan simpan. Tapi karena ini lagi-lagi cuman testing, jadi jangan ya. Nah, terus ini kita bisa ngupload juga, cuman sayangnya aku nggak nyimpen nih di komputer dan udah expired kayaknya, jadi nggak bisa di-upload. Oke, nah tuh kayak gini, ketuk di sini yang tadi. Ini live previewnya ya. Oke, apalagi ya? Ini kayaknya ini aja sih, ngatur-ngaturnya itu loh. Tadi ya, kita udah bikin. Nah, kalau misal pertanyaan siapa yang bikin? Jawabannya adalah bukan kalian yang bikin desainnya, tapi yang bikin adalah dari grafis atau dari Kak Dinda atau Kak Cepa atau dari aku. Jadi kalian tunggu aja, oke? Kalian mantepin aja fitur OA-nya supaya ya tadi efektif dan efisien. Oke, mungkin satu hal lagi ya, supaya nggak terlalu panjang videonya, kita bakal coba pesan model kartu nggak sih? Pesan multimedia aja, yang biasanya mungkin terhubung ke link IG dan segala macam ya. Misalnya kita pilih template-nya yang kotak dua gini misalnya. Kalau misalnya boleh aku saranin yang di sini misalnya apa ya? Testimoni day 1 mungkin dan di sini misalnya day 2 atau kalau misalnya menurut kalian aneh atau gimana ya disesuaikan aja sih atas bawah gini bisa. Sama ini juga bisa link dan segala macam. Misalnya apa ya? Tadi kok nggak bisa ya bit.ly slash apa ya? Gini bisa nggak? Kenapa ya? Mungkin harus HTTPS kali ya. Kita coba. Coba link ini aja deh. Bisa nggak nih? Nah iya, harus dalam HTTPS, oke? Linknya harus dalam HTTPS titik dua garis double slash, oke? Jangan www kayak tadi. Oke, triple W. Oke, mungkin kayak gitu aja. Kita kembali lagi ke beranda supaya lebih fresh. Aku harap kalian ngerti ya apa yang aku ngomongin. Ini ngobrol-ngobrolan santai aja. Gantinya sesi sebenarnya. Gantinya sesi share screen gitu kan. Kayak bukan tutorial yang gimana-gimana karena bahannya belum ada gitu kan. Maksudnya kita juga masih nunggu. Jadi semoga jelas. Dan satu hal lagi. Kalian lihat di sini. Sorry. Di menu yang sini tuh ntar ada sih. Ada nggak ya? Nah ini nih. Sorry. Nah cek panduan ini kalian kalau pencet
itu langsung ngebuka PDF-nya. Dan inilah 101 guide-nya yang aku juga bikin PPT dari sini. Jadi kalau ada pertanyaan terkait segala macamnya tentang OA, terutama yang di PC karena ini prakteknya pada di PC semua yang nggak di HP, kalian baca ini dulu. Terus kalau masih nggak ngerti ya feel free to contact me ya. Jangan sungkan buat ngekontak aku. Oke, kayak gitu aja. Selamat bekerja, oke? Dadah.